Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi matematika SMP kelas 8, yaitu tentang pola bilangan. Dimana video ini adalah video bagian satunya ya. Langsung saja kita akan bahas tentang pola bilangan bagian pertama. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menemukan pola bilangan dari suatu barisan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis barisan bilangan. Yang ketiga, menemukan rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang apa saja itu pola bilangan ya, masih ingatkah kalian waktu pelajaran di SD dulu ya, apa itu bilangan cacah, apa itu bilangan asli, dan apa bilangan genap juga bilangan ganjil. Nah, tentunya kalian pasti masih ingat. Untuk bilangan cacah yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Bilangan asli yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 10, dan seterusnya. Nah, setiap anggota pada setiap bilangan barisan daripada bilangan tersebut ini mempunyai pola yang sama. Jadi ya kita hanya sekedar mengingat saja agar kalian tidak terlalu bingung tentang barisan pola bilangan yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, selanjutnya untuk diingat, kalian harus tahu apa itu pola bilangan dan barisan bilangan. Pola adalah suatu susunan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk satu ke bentuk berikutnya. Nah, sedangkan pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, kemudian barisan bilangan adalah susunan bilangan yang antara dua suku berurutan mempunyai aturan tertentu. Nah, berikut ini ada beberapa contoh pola bilangan. Pertama itu ada pola bilangan ganjil yang biasanya anggotanya terdiri dari bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kedua pola bilangan genap yaitu terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, juga ada namanya pola bilangan Fibonacci, ada pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, dan nanti pula kita akan mempelajari suatu pola bilangan khusus yaitu yang dinamakan pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Selanjutnya ada istilah pada pola bilangan. Nah, ini patut kamu ingat betul-betul ya. Ada yang namanya suku. Suku itu adalah merupakan urutan bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf U besar. Kemudian ada suku ke N, di mana ini adalah urutan bilangan ke N atau ke berapa yang biasanya dilambangkan dengan lambang bilangan UN. Nah, di sini ada contohnya. Di sini adalah suatu barisan bilangan genap. Ada di anggotanya ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka 2 ini adalah suku pertama yang biasanya kita lambangkan dengan U1. Nah, kalau 8 ini artinya dia adalah suku keempat yang biasanya dilambangkan dengan U4. Dalam menentukan suku pola bilangan terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara analisa, yaitu kita mencoba-coba mencari pola bilangan. Biasanya ini berlaku pada suatu barisan dengan pola bilangan yang umum. Yang kedua yaitu menggunakan rumus. Nah, ini biasanya berlaku pada pola bilangan khusus. Untuk lebih jelasnya lagi, kita sama-sama perhatikan yang berikut ini. Pertama-tama kita di sini mempunyai suatu barisan bilangan, di mana barisan bilangan ini terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ayo kita kalikan barisan bilangan ini dengan bilangan asli 5. Maka akan memperoleh barisan bilangannya baru, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya, dengan mempunyai selisih atau beda yang sama dengan pola, yaitu setiap barisan bilangannya sukunya ditambah dengan 5. Nah, kemudian barisan bilangan yang baru ini kita coba kalikan dengan bilangan asli yaitu 100. Nah, maka kita akan memperoleh barisan bilangan dengan pola yang baru yaitu 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500. Nah, di antara ketiga barisan ini tentu mempunyai pola barisan yang berbeda juga. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini ada sebuah gambar ya, dimana ini adalah sebuah gambar bumi, planet kita yang kita tempati sekarang, dengan beberapa lapisan-lapisan langit yang digambarkan pada layar kalian. Nah, perhatikan antara lapisan langit yang berwarna merah, hijau, kemudian kuning, biru,
hijau toska dan merah bata. Nah, di situ merupakan lapisan-lapisan langit. Di sini digambarkan lapisannya ada terdiri dari 7 langit. Setiap lapisan jarak antara permukaan bumi ya atau kerak bumi terhadap satu lapisan langit itu mempunyai jarak sekitar 500. Nah, di sini kita kategorikan saja, kita anggap saja sebagai 500 km jaraknya. Maka setiap antara jarak langit 1 ke langit 2 itu akan selalu bertambah jarak 500 km sehingga diperoleh jarak antara langit 1 500, keduanya 1000, 3 1500, langit keempat 2000 dan seterusnya. Maka ini juga merupakan suatu barisan pola bilangan. Oke, bagaimana? Sekarang kalian sudah mulai paham kan? Ada suatu barisan dengan pola-pola tertentu. Nah, sekarang kita coba bersama-sama untuk mencari suatu pola bilangan. Nah, di sini ada susunan gambar ya, terdiri dari 4 gambar. Coba amati terlebih dahulu. Pada gambar pertama ini terdiri dari 1 ya, bentuk segi 6. Kemudian pada gambar kedua ada 3 segi 6. Pada gambar ketiga ada 5 segi 6. Pada gambar keempat ada 7 segi 6. Nah ya, sekarang kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, sekarang tentukan selisih atau perbedaan ya, beda setiap antara susunan-susunan baris pada gambarnya. Nah, berdasarkan pola pada gambar yang ada terdiri dari 4 susunan tadi, kita akan menggambarkan kemungkinan susunan berikutnya, yaitu susunan kelima dan susunan keenam. Nah, kira-kira nih berapa heksagon pada susunan kelima dan susunan keenam? Nah, diketahui bahwa pada susunan pertama tadi terdiri dari 1 heksagon, kedua ada 3, ketiga itu ada 5, keempat itu ada 7. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita mengamati pola susunan pada barisan bilangan 1, 2, 3, dan 4, kita ketahui bahwa selisih atau bedanya setiap susunan tersebut itu adalah 2 angka. 1 ke 2 itu ada selisihnya 2, 2 ke 3 ada selisihnya 2, dan seterusnya. Maka kita bisa mengetahui bahwa nanti susunan kelima dan keenam ini juga akan memiliki beda yang sama ya, dengan pola yang sama, yaitu selisihnya 2 dan 2. Jadi kita mengetahui bahwa nanti susunan kelima ini akan terdiri dari 9 heksagon ya, dan susunan keenam akan memiliki 11 heksagon. Nah, gampang bukan? Yang penting kita sudah mengetahui selisih atau beda dari setiap susunan pola bilangan tersebut, sehingga kita mengetahui pola bilangannya seperti apa, dan kita akan mengetahui jumlah dari susunan pada pola berikutnya. Nah, berdasarkan pola bilangan yang telah kita peroleh tadi, maka pola ke-1 ada sebanyak 1 buah heksagon. Ini diperoleh dari 1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangin 1. Nah, pola kedua ada sebanyak 3 buah heksagon, maka kita mengetahui 3 itu diperoleh dari 2 dikali 2 dikurangin 1. Nah, dengan cara yang sama untuk menentukan pola ke-n itu akan sama, maka pola ketiga itu sebanyak berapa buah tadi? Ada 5 ya. Jadi 5 ini diperoleh dari 2 dikali, karena ini pola ketiga dikali ketiga, 2 kali 3 6 dikurangin 1 sama dengan 5. Nah, ini dengan pola yang sama akan kita susun untuk pola kelima, keenam, dan seterusnya dengan cara yang sama ya. Jadi kalau pola keempat artinya sebanyak 7 tadi, 7 buah heksagon didapat dari 7 sama dengan 2 dikali 4 dikurangin 1. Nah, yang kelima juga 9 sama dengan 2 dikali 5 dikurangin 1 sama dengan 9. Dan pola keenamnya yang kita hitung tadi, kita tebak dengan cara analisa tadi, ada 11 ya. 11 ini diperoleh dari 2 dikali 6 dikurangin 1. Nah, maka dengan cara yang sama kita dapat memperoleh suatu pola, yaitu rumus polanya. Di sini rumus polanya yaitu UN sama dengan 2 dikali titik-titik dikurangin 1. Nah, kira-kira titik-titik ini tadi berdasarkan pola yang sudah kita bentuk itu apa kira-kira? Nah, betul sekali. Maka UN-nya akan sama dengan 2 dikali N atau pola KN dikurangin 1. Nah, berdasarkan pada gambar di atas ya, ataupun yang sudah yang kita pelajari tadi, barisan bilangan pola pada heksagon-heksagon yang terbentuk itu adalah merupakan pola bilangan apa? Ya, bilangan ganjil. Oke, sampai di sini bisa dipahami, mudah bukan? Nah, selanjutnya kita mencoba ya untuk lebih mendalami dengan menemukan suatu pola bilangan dari soal cerita. Nah, di sini kita punya suatu permasalahan atau soal dalam bentuk cerita, di mana soal ini kita harus menemukan suatu pola bilangan dari cerita tersebut sehingga kita mengetahui susunan-susunan dari pola bilangannya, barisan bilangannya maksud saya. Nah, pada soal ini berbunyi, saat Idul Fitri, keluarga besar Aisyah berkumpul bersama. Ada ibu, bapak, 2 orang saudara laki-laki beserta kakek dan neneknya.
Artinya total orang yang berkumpul bersama Aisyah di saat Idul Fitri ada berapa coba? Ada dia, Aisyah, ibu, bapak, 2 orang saudaranya serta kakek dan nenek. Berarti ada 7 ya. Nah, seperti biasa setelah sholat Id, semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu untuk bermaaf-maafan satu sama lainnya. Saat 2 orang bersalaman, mendapat 1 kali jabat tangan. 3 orang bersalaman mendapat 3 kali jabat tangan. 4 orang bersalaman mendapat 6 kali jabat tangan. 5 orang bersalaman mendapat 10 kali jabat tangan. 6 orang bersalaman mendapatkan 15 kali jabat tangan. 7 orang bersalaman mendapatkan 21 kali jabat tangan. Nah, kita diminta untuk melengkapi tabel berikut ini berdasarkan dari soal cerita di atas sehingga kita mengetahui pola dari suatu susunan barisan yang terbentuk dari soal cerita tersebut. Ya, kita coba kerjakan satu-satu ya. Baiklah, kita coba lengkapi tabel berikutnya. Jadi banyak orang untuk barisan di atas terdiri dari beberapa kolom, yaitu 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, dan 7 orang, serta banyaknya jabat tangan yang terjadi berdasarkan banyak orang tersebut. Nah, kalau tadi berdasarkan soal cerita di atas, kalau 2 orang itu ada kesempatan 1 kali jabat tangan kan. Kemudian 3 orang itu ada 3 kali jabat tangan, 4 orang itu ada 6 kali jabat tangan, 5 orang itu ada 10 kali jabat tangan, 6 orang ada 15 kali jabat tangan, dan 7 orang itu 21 kali jabat tangan. Nah, berdasarkan dari tabel itu kita mudah mengetahui kan. Jadi ada susunan barisan yang terdiri dari 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Nah, berdasarkan dari susunan barisan bilangan yang sudah kita ketahui, pertama-tama kita harus hitung dulu selisih ataupun beda setiap urutan bilangan tersebut. Nah, antara 1 ke 3 itu bedanya itu ada 2 ya, selisihnya tadi. Jadi cukup dikurangkan saja, 3 dikurang 1, 2. Nah, kemudian antara 3 dan 6 ya, urutannya tersebut bedanya itu ada 3. Kemudian antara 6 10 bedanya ada 4. Antara 10 ke 15 bedanya ada 5. Dan 15 ke 21 bedanya ada 6. Nah, jadi kita urutkan dulu bedanya per urutan bilangannya. Kemudian baru bisa menentukan pola bilangan tersebut. Diketahui jumlah awal orang yang berkumpul itu kan ada 7 orang ya. Kemudian ditambah lagi dengan kedatangan paman dan bibinya Aisyah, bertambahlah 2 orang. Maka yang ditanyakan banyaknya jabat tangan yang terjadi pada 9 orang adalah, oke, perhatikan penyelesaiannya. Dengan pola bilangan yang terbentuk itu akan selalu bertambah dengan n atau pola bilangan selanjutnya dari bilangan sebelumnya itu dijumlahkan dengan n-nya. Nah, maka penyelesaiannya seperti ini ya, seperti uraian bawah ini. 1, 3. Nah, artinya 1 ini ditambah dengan n kedua, yaitu 1 tambah 2. Nah, 3 ini diperoleh dari maksud saya 6 ini diperoleh dari 3 ditambah n-nya, n yang ketiga, berarti 3 tambah 3, 6, dan seterusnya. Sehingga setelah 21 ini kita akan memperoleh bilangan 28. Dapat dari mana? Dapat dari 21 ditambah suku ke berapa? Nah, 28 ini adalah suku ke 7. Maka 21 ditambah 7 sama dengan 28. Selanjutnya kita bisa mengetahui bahwa bilangan ke-8 itu diperoleh dari urutan sebelumnya, yaitu 28 ditambah 8 yaitu 26, sehingga kita mengetahui urutan nanti bilangan yang ke-9 itu adalah 36 ditambah 9, yaitu 45. Nah, ini berdasarkan analisa. Nah, tapi ini apabila yang ditanyakan adalah urutan bilangan yang tidak begitu jauh daripada urutan bilangan yang sudah ada. Nah, seandainya kalian ditanya urutan yang sudah terlampau jauh, misalnya U ke-21 atau U ke-30, itu kan tidak mungkin kita mengurutkan bilangan seperti ini. Maka kita harus menemukan suatu pola bilangan ya, dalam bentuk rumus atau suku ke N, U ke N gitu, agar kita memudahkan untuk mencari suatu bilangan yang sudah terlampau jauh daripada barisan bilangan yang diketahui. Nah, coba lihat langkah berikut ini untuk mengetahui rumus atau pola bilangan dari suatu barisan tersebut. Berdasarkan pola bilangan yang telah kita ketahui, maka pola ke-1 itu diperoleh dari 1 itu sama dengan 1 bagi 2 dikali 1 tambah 1. Nah, kemudian kalau pola ketiga itu kan diperoleh dari 3 kali jabat tangan ya. Jadi 2 dibagi 2 dalam kurung 2 ditambah 1. Artinya 2 tambah 1 3 dikalikan 2 dulu ya, 6 bagi 2 3 hasilnya. Nah, pola ketiga dan pola keempat sama, pola kelima sama. Nah, coba kalian perhatikan yang berwarna oranye itu menandakan dia suku ke N ya. Jadi kalau seandainya pola keempat nih di sini hasilnya kan 10. Berarti N per 2 ya, 4 dibagi 2 dalam kurung N tambah 1, 4 tambah 1. 4 tambah 1 5 dikali 4.
20 ya, 20 bagi 2 itu sama dengan 10. Nah, maka daripada itu kita bisa melihat dari berdasarkan pola yang ada, ini akan mendapatkan rumus UN-nya atau suku UN-nya diperoleh dari melihat pola yang ada. Jadi UN-nya adalah N per 2 dikali N tambah 1. Nah, sebenarnya barisan ini adalah merupakan barisan segitiga ya. Jadi kalian boleh membaca buku siswanya. Di situ ada berbagai macam jenis barisan bilangan, ada barisan segitiga, barisan persegi, kemudian Fibonacci dan lain sebagainya. Itu boleh kalian pelajari. Nah, kebetulan soal cerita kita pada hari ini adalah suatu barisan segitiga. Nah, maka untuk menentukan U9 atau banyaknya jabat tangan pada 9 orang tadi itu dengan menggunakan rumus UN-nya, yaitu U9 sama dengan 9 dibagi 2 dikali 9 tambah 1. Artinya 9 tambah 1 10, 10 kali 9 90, 90 dibagi 2 45. Jadi jika paman dan bibinya Aisyah datang, maka akan terjadi 45 kali jabat tangan ya untuk semuanya. Nah, cukup jelas bukan? Oke, demikian video ibu pada kali ini tentang pola bilangan pada bagian pertama. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik, sehingga kalian bisa dengan mudah melanjutkan materi selanjutnya ya, pasti tentang pola bilangan. Oke, sampai jumpa dengan video ibu selanjutnya. Salam pendidikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.